sama menyaksikan kunjungan resmi kenegaraan dari Perdana Menteri Papua Nugini James Marape ke Indonesia, di mana tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat diagendakan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Bisa Anda lihat di layar kaca Anda, iring-iringan dari tamu kenegaraan ini, yakni Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, sudah tiba memasuki kawasan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kunjungan Perdana Menteri James Marape kali ini merupakan kali kedua, di mana pada pertama kali pertemuan atau kunjungan resmi kenegaraan Perdana Menteri James Marape ini dilakukan pada tahun 2022, tepatnya tanggal 31 Maret 2022. Dan kunjungan kedua kali ini nantinya Perdana Menteri James Marape langsung akan disambut oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan bisa Anda lihat, saudara, sesaat lagi Perdana Menteri Papua Nugini James Marape tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Saudara, jika kita lihat pertemuan antar kedua pemimpin negara ini untuk hari ini merupakan bisa dibilang kesekian kalinya, di mana pertemuan pertama pada saat tahun 2022 dan Presiden Joko Widodo juga sebagai ungkapan atau kunjungan balasan, Presiden Joko Widodo juga telah berkunjung ke Papua Nugini pada 2023 lalu, tepatnya pada tanggal 5 Juli 2023. Pertemuan terakhir antara Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dan Presiden Joko Widodo dilakukan pada acara KTT ASEAN yang digelar di Indonesia. Kita lihat sesaat lagi Perdana Menteri Papua Nugini James Marape turun dari mobilnya. Dan inilah Presiden Joko Widodo memperkenalkan para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang turut mendampingi, yakni adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan tentunya Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang juga diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan selanjutnya adalah Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan tentunya para Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Qadir Jailani dan tentu juga Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini Adriana Supandi. Dan sebagai balasannya tentu Perdana Menteri Papua Nugini James Marape memperkenalkan para delegasi yang ikut mendampinginya, yakni adalah Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Tachenko, Menteri Perdagangan Internasional dan Investasi Papua Nugini Richard Maru, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Papua Nugini Rafael Tonpi, dan Menteri Pedesaan dan Ekonomi Papua Nugini Yosep Lelang.
serta Menteri Transportasi dan Penerbangan Sipil Walter David. Dan Menteri Kesehatan Papua Nugini Lino Tom serta Menteri Kelapa Sawit Papua Nugini Francis Maneke dan Menteri Peternakan Papua Nugini Sekie Agisa, dan tentunya Dubes Papua Nugini untuk Indonesia Peter Ilau. Selanjutnya saudara, kedua pemimpin negara akan menuju ke ruang teratai untuk nantinya akan diadakan sesi foto bersama, dan sesi foto bersama dilanjutkan dengan penandatanganan buku tamu yang dilakukan oleh Perdana Menteri Papua Nugini James Marape sebagai tanda bahwa berkunjung resmi kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Pada kunjungan pertama, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape diawali dengan upacara penyambutan dan diakhiri dengan penanaman pohon cendana, yang artinya pohon cendana yang ditanam oleh Perdana Menteri James Marape telah berusia 2 tahun di halaman dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Nah, Istana Bogor selain tempat peristirahatan Presiden tentunya, Istana Bogor memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya taman-taman yang indah tentu, serta danau buatan yang aliran airnya langsung dari Sungai Ciliwung. Dan tentunya sebagai salah satu bentuk ekosistem yang baik di Istana Bogor dan kebun raya terdapat berbagai macam satwa yang memang berada di kawasan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Selain itu juga Presiden Joko Widodo juga memiliki hobi untuk memelihara beberapa hewan yang berada di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
itu yang bisa kita bantu untuk ekstrak emas itu Pak. Iya. Dan lain-lain. Jadi sekarang timnya semua ada di kumpul, saya suruh di kantor biar langsung kelihatan. Yang mulia Perdana Menteri Marape, selamat datang kembali di Indonesia dan izinkan saya sekali lagi menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah tanah longsor di Provinsi Enga di PNG. Dan Indonesia minggu yang lalu telah mengirimkan bantuan kemanusiaan yang telah tiba tanggal 9 Juli yang lalu. Semoga dapat meringankan beban saudara-saudara kita di PNG. Thank you very much, Excellency President Widodo. Thank you for your continued kindness and hospitality in this meeting that we've set out, but also our own nation's continued bilateral relationship. And I appreciate your response to disaster that took place in Papua New Guinea. We certainly noted your assistance that came in big right from the start up until last week. You were able to do that, Mr. President, at your own losses too. I noted some disaster that happened at Sulawesi and some of the other issues that you face too as a nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon us, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. The President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, the Prime Minister of the Independent State of Papua New Guinea, Honorable Mr. James Marape, MP, Excellencies, Ministers and Delegates from the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea, ladies and gentlemen, welcome to Teratai Hall, Bogor Presidential Palace. We will commence the presentation of Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea. We would like to invite the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Budi Karya Sumadi, and the Minister for Transport and Civil Aviation of the Independent State of Papua New Guinea, Honorable Mr. Walter Schnaubelt, MP, to present the MOU to the press. First, Memorandum of Understanding on Cross-Border Movement for Commercial Buses and Coaches. This MOU will regulate a public transport crossing mechanism to carry cross-border passengers from Jayapura to Vanimo. Second, Memorandum of Understanding on Cross-Border Transport of Goods by Motor Vehicles. This MOU is intended to regulate the movement of goods that can be carried by public transport passengers crossing the border from Jayapura to Vanimo. Thank you, Excellencies. Kindly return to your previous positions. Next is Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Health. This MOU regulates general welfare and public health issues in the border areas. To present the MOU, we would like to invite the Minister of Health of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Budi Gunadi Sadikin, and the Minister for Health of the Independent State of Papua New Guinea, Honorable Mr. Lino Tom, MP. Thank you, Excellencies. Kindly return to your previous positions. Fourth, Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Education. This MOU is a patron for various collaboration in the field of education in the future. We would like to invite the Minister for Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Nadiem Makarim, and the Minister for Foreign Affairs of the Independent State of Papua New Guinea, Honorable Mr. Justin Kachenko, MP. Thank you, Excellencies. Kindly return to your previous positions.
Excellencies, ladies and gentlemen, we have concluded the presentation of Memorandum of Understanding. May these agreements will strengthen the bilateral relations between Indonesia and Papua New Guinea. Next is joint press statement by the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, and the Prime Minister of the Independent State of Papua New Guinea, Honorable Mr. James Marape MP. To begin, we kindly invite the President of the Republic of Indonesia to deliver his press statement. Yang mulia Perdana Menteri Marape beserta delegasi, saya senang PM Marape dapat kembali berkunjung ke Indonesia dan kunjungan ini menunjukkan semakin eratnya persaudaraan antara Indonesia dan PNG. Sebelumnya Indonesia juga telah menyampaikan bantuan untuk saudara-saudara kita di PNG yang tertimpa musibah tanah longsor, semoga dapat meringankan beban warga yang terdampak. Dalam pertemuan tadi kami membahas beberapa hal. Yang pertama terkait kerjasama bilateral, berlakunya perjanjian kerjasama pertahanan sangat penting untuk memperkuat keamanan kedua negara. Indonesia juga menyambut baik pelaksanaan Joint Business Forum yang kedua dan penandatanganan 2 MOU lintas batas darat untuk angkutan penumpang dan barang yang penting untuk meningkatkan ekonomi dan mempererat hubungan antara warga di perbatasan. Saya juga kembali menyampaikan pentingnya kelanjutan pembahasan Preferential Trade Agreement untuk meningkatkan perdagangan dua negara, pembaharuan perjanjian kerjasama kesehatan dan penandatanganan kerjasama pendidikan untuk mempererat kolaborasi dua negara. Terkait pembangunan jaringan listrik oleh PLN di perbatasan Skau-Wutung, dapat saya sampaikan bahwa kerjasama ini dimulai hari ini dan listrik sudah menyala di Wutung pada hari ini. Selain itu, Indonesia juga telah berkomitmen untuk mendukung pembangunan PNG dan negara Pasifik lainnya, di mana berbagai program hibah telah dilakukan dan masih terus berjalan, seperti renovasi rumah sakit di Port Moresby, pembangunan fasilitas publik di West Sepik, dan yang kedua, terkait kerjasama kawasan Pasifik, PNG sebagai tetangga dekat dan mitra strategis Indonesia, Indonesia mengapresiasi dan terus mengharapkan dukungan PNG dalam meningkatkan kerjasama dengan Pasifik termasuk MSG dan PIF. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang Perdana Menteri Marape untuk menyampaikan pernyataannya. Kami persilahkan. Next, we kindly invite the Prime Minister of the Independent State of Papua New Guinea, Honorable Mr. James Marape MP, to deliver his press statement. Thank you very much. His Excellency President Widodo, thank you for being a wonderful host one more time. Certainly, our ministers on both sides have witnessed us successfully completing our third Leaders Dialogue. This is a dialogue that we have initiated since 2022. 2022, I was here in a wonderful reception and meeting. 2023, President Widodo was graciously found time to visit us in Port Moresby, and today we have come back to pay respect to our two nations' relationship and also pay respect in the sunset of our great leader and our close friend of PNG as he completes his tenureship in office as President of the Republic of Indonesia. Mr. President, you have been a wonderful host, and I want to say and place on record from our front, thank you for all menace of help that Indonesia continues to give to Papua New Guinea, even in your time of flood, even in your time of landslide. I noted, for instance, there was the landslide that covered 28 people in Sulawesi, but you were able to send plane loads of relief resources
into Port Moresby for the Mulitaka landslide that covered entire village, and we sincerely appreciate your continued warmth and hospitality. Berbahagia, ada setidaknya 4 MOU yang berhasil ditandatangani dan disepakati untuk kerjasama ke depan. Yakni diantaranya yang pertama adalah MOU on Cross-Border Movement for Commercial Bus and Coach, atau gerakan lintas batas untuk bus atau transportasi komersial lainnya, di mana MOU ini nantinya akan mengatur bagaimana mekanisme transportasi perlintasan angkutan umum dari Jayapura, Indonesia menuju ke Vanimo, Papua Nugini. Dan MOU kedua adalah MOU Cross Border Transport of Goods by Motor Vehicle, di mana tadi MOU pertama untuk transportasi masyarakatnya, dan MOU kedua ini adalah transportasi untuk angkutan lintas batas dengan kendaraan bermotor, di mana MOU ini ditujukan untuk mengatur pelintasan barang yang dibawa oleh penumpang angkutan umum yang melintasi batas Jayapura dan Vanimo. MOU yang ketiga yang juga berhasil ditandatangani kerjasamanya adalah MOU Cooperation in the Field of Health, atau kerjasama di bidang kesehatan, di mana merupakan pembaruan MOU pada tahun 2018 yang habis masa berlakunya di tahun 2022. MOU ini mengatur sejumlah kesejahteraan secara umum tentang isu-isu kesehatan masyarakat di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan MOU yang terakhir yang berhasil juga disepakati adalah MOU on Cooperation in the Field of Education, sebagai payung hukum atau payung berbagai kerjasama di bidang pendidikan ke depan. Di antaranya adalah untuk mencakup pelatihan dan peningkatan kapasitas dari tenaga pendidik dan tentunya beasiswa untuk pelajar. Di keterangan persnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini semakin baik, dan Indonesia kembali, Presiden Jokowi menyinggung terkait bantuan yang diberikan Indonesia terhadap Papua Nugini beberapa waktu yang lalu akibat longsor yang menimpa di Papua Nugini. Dan Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa salah satu konkret yang nyata yang diselesaikan oleh kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini adalah kelistrikan, yang tepat hari ini listrik di wilayah perbatasan Papua Nugini, tepatnya di Wutung, sudah mulai menyala. Itulah saudara rangkaian acara ini dan hasil pertemuan dari keterangan pers antara Presiden Joko Widodo dalam menyambut dan menerima serta menjalin hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini. Saya Rizky Ikra Negara, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.